Assalamualaikum semua. Pesta demokrasi sudah di depan mata. Dua pasangan calon capres-cawapres serta 20 partai politik dengan calon legislatifnya sudah siap dipilih. Jika pemilih biasa akan memikirkan pilihannya, orang-orang golongan putih akan berpikir, kenapa aku harus memilih? Saya Arumai Syiriki dan hari ini kita akan membicarakan tentang golongan putih. Jadi apa sebenarnya golongan putih? Menurut KBBI, golongan putih atau singkatannya Golput adalah warga negara yang menolak memberikan suara pada pemilihan umum sebagai tanda protes. Melihat sejarahnya, ini cukup akurat. Golongan putih pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pertama pemungutan suara pada pemilu pertama di masa Orde Baru. Tujuannya untuk memprotes sistem penerapan pemilu yang tidak demokratis pada saat itu. Arif Budiman? Tidak, bukan itu. Nah, yang itu. Arif Budiman dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara adalah ABRI. Dengan simbol segi 5 putih bergaris hitam, gerakan ini ingin menandingi Golkar yang berkuasa selama masa Orde Baru. Untuk menjelaskan Golput lebih dalam, berikut teman saya Ahmad Zulfikar dari Kastradmi. Terima kasih Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Nah, bagaimana perkembangan Golput saat ini? Golput dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah Golput teknis, yaitu mereka yang golput karena hal-hal teknis seperti akses, administrasi, dan juga kesehatan mereka. Yang kedua adalah golput pragmatis, yaitu mereka yang golput karena apatisme politik mereka dan mereka menganggap bahwa pemilu tidak akan merubah hidup mereka. Yang ketiga adalah golput ideologis, yaitu mereka yang menganggap bahwa negara ini tatanannya belum baik dan mereka mempunyai ideologi yang lain. Dan yang terakhir adalah golput politis, yaitu mereka yang telah berpikir secara masak, mereka yang telah berpikir kritis tentang sistem pemilunya, tentang kontestan pemilunya, dan mereka memutuskan untuk tidak memilih siapapun. Nah, golput yang terakhir, golput politik, adalah mereka yang mewakili golput yang marak di era reformasi saat ini. Dalam Islam, sebenarnya tidak ada dalil ataupun nas yang mengatur mengenai golput dan pemilu. Karena Islam mensyariatkan untuk bersyuro dalam menentukan segala sesuatu. Nah, namun ada urgensi dalam memilih pemimpin. Dalam hadis Abu Hurairah yang artinya jika ada 3 orang berpergian, maka hendaklah pilih pemimpin dari mereka bertiga. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini diketahui bahwa saat orang berpergian saja dibutuhkan pemimpin, apalagi negara yang besar seperti Indonesia. Dan juga dari surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian, ulil amri bagi kalian. Di sini ulil amri artinya adalah penguasa ataupun pemimpin. Maka dari itu kita harus memastikan ulil amri yang kita taati adalah mereka yang benar-benar layak ditaati, mereka yang mempunyai kemampuan dalam beragama, ilmu, dan juga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Mari jadikanlah pemilu sebagai sarana untuk memperjuangkan kemaslahatan Islam dengan cara jangan memilih pihak-pihak yang memerangi Islam. Terima kasih Zulfikar. Ketika kau melihat lebih dalam, sebenarnya golput tidak sepenuhnya buruk, setidaknya untuk golput politis. Golput adalah sebuah bentuk protes yang mengharapkan adanya kandidat dan sistem yang lebih baik dari yang ada sekarang. Golput adalah hak setiap pemilih, tidak dilarang dan bukan sebuah perbuatan kriminal. Namun tentu, golput juga punya sisi buruknya sendiri. Contohnya, secara ekonomi, golput bukanlah sesuatu yang baik karena sebagian dana yang dikeluarkan untuk pemilu akan terbuang percuma, tidak digunakan oleh golput. Golput juga mengurangi kesahan sebuah pemerintahan yang bergantung pada suara dari masyarakat. Untuk menyimpulkannya, sebenarnya kita memiliki hak untuk ikut memilih atau menjadi golput.
Apapun pilihanmu, kamu harus punya alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di hari akhir nanti. Kami dari MI menyarankan kalian para muslim dan muslimah untuk tidak golput, agar kita dapat memperjuangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Tetapi pada akhirnya, pilihan ada di tanganmu. Terima kasih telah menonton video ini. Berikan pendapat kalian soal golput di bagian komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol suka jika kalian menyukainya, dan subscribe ke kanal MI FIPA UI. Saya Arumai Syiriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.